Bismillah, hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau menampilkan video budgeting aku di bulan Juni 2023 ini ya. Berhubung ini udah lewat, sebenarnya udah telat ya, tapi aku baru sempat untuk ngepostnya. Dan sebelum aku ke sana, ke budgeting tadi, aku mau ini tadi aku udah nampilin apa-apa aja yang aku beli ya di Mister DIY kemarin. Berhubung aku pas itu pulang rapat, jadi HP-nya ngedrop, jadi nggak bisa di-record pas di sananya ya. Cuman beli apa tadi, keranjang, wadah, dan pensil warna untuk budgeting ini. Dan sekarang aku mau eee, menampilkan budgeting di bulan Juni ini ada apa saja dan apakah ada perubahan nggak ya di bulan-bulan sebelumnya. Oke teman-teman, terima jangan kasih lupa sudah mampir dukung di channel video aku ini. Jangan cara lupa like, nonton comment, dan sampai subscribe, selesai dan ya juga video ini. tekan Tombol loncengnya ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ini. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat dan juga menginspirasi teman-teman di sana ya. Jangan lupa tonton video aku sampai selesai. Ini peralatan aku budgeting ya, yang dulunya cuma stabilo warna pink, kuning, dan pena berwarna pink, biru juga ya. Karena warna hijau itu kemarin agak rusak, nggak bisa dipakai. Kemudian aku juga punya stiker ini untuk hiasannya yang sederhana ya teman-teman. Kali ini aku juga punya spidol warna yang baru. Ini kemarin aku beli di Mister DIY sekitar 20 ribuan gitu ya. Sekalian juga aku kemarin beli alat tulis pensil warna punya Zayan ya. Nanti aku tampilin kalau sempet ada lagi ya videonya. Itu Zayan kemarin senang banget aku beli buku gambar dan juga pensil warna, karena Zain itu hobi menggambar teman-teman. Dia hobi mewarnai dan menggambar. Kadang dia bikin sketsnya sendiri dan kemudian dia warnai. Lanjut kita ke catatan budgeting ini ya. Di bulan Juni ini aku nggak banyak perubahan dari bulan sebelum-sebelumnya, khususnya di bulan April dan Mei. Buat teman-teman yang kemarin nonton video aku di budgeting bulan April Mei itu ya, kali ini nggak jauh beda. Aku ngambil saving giving livingnya itu, ini aku turunin untuk savingnya baru 5%. Aku turunin savingnya karena kita harus giving juga ya, ditingkatkan. Jadi aku mau ngambil rasionya saving 77, giving-nya 5%, living-nya 25%. Untuk evaluasi di bulan Mei kemarin, aku setiap bulannya aku jarang sekali mengevaluasi ya teman-teman, karena aku menganggapnya kalau sudah aku postkan berapa sekian-sekian seperti itu, kalau tahu-taunya di akhir atau di pertengahan bulan ada kebutuhan mendadak atau darurat atau juga pos salah satunya habis, itu aku gunain dari pos yang lainnya.
aku menyesuaikan saja, nggak harus aku, mentok di apa, harus ada sisa gitu ya Bun, karena kebutuhan itu lumayan banyak. Sebenarnya pada dasarnya kita itu banyak juga keinginan, kadang kita, eee, adalah ya pengen beli ini, beli itu gitu ya, dan aku juga nggak harus budgeting ini harus berhasil dan berhasil gimana ya, harus banyak sisa dan aku bisa challenge, enggak begitu, cuman aku sekarang lagi fokus untuk saving-nya itu aku arisankan di awal. Jadi sisanya itu aku bisa gunakan untuk kebutuhan dan keinginan aku kalau masih ada lah ya kelebihannya. Nah, karena aku sudah men-saving-kan di awal bulan, di awal anggaran aku, jadi aku itu nggak mikir lagi untuk sisanya harus banyak, harus ada, seperti itu. Jadi aku nggak mengevaluasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang lain nggak apa-apa kalau mau mengevaluasi, tapi kalau kali ini aku nggak ada sisa sama sekali sebenarnya, jadi nggak ada yang perlu aku evaluasi. Mungkin kedepannya nanti akan aku tambahin lagi anggarannya dan, kalaupun ada sisa itu aku akan bermain di challenge. Dan teman-teman yang mau ikut budgeting itu nggak apa-apa ya, kita nggak harus sempurna karena, manusia itu nggak ada yang sempurna pada dasarnya, tapi kita diwajibkan untuk berusaha atau ikhtiar. Minimal kita sudah merencanakan anggaran kita itu untuk apa dibelanjakan, dalam 1 bulan, kemudian kalau ada sisa pun kita nggak harus ya kita challenge-kan sebanyak mungkin, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya kita mungkin perlu belajar lagi dalam berhemat. Tapi kalau aku, sampai detik ini sih ya, aku nggak mau terlalu berhemat dalam kebutuhan karena udah mentok seperti itu sebenarnya kebutuhan aku dan keluarga. Jadi sisanya itu sedikit banget, jadi bisalah aku tutup-tutupin buat misalnya tiba-tiba ada tetangga yang, acara gitu, atau kita tiba-tiba mau mudik mendadak atau mau refreshing dalam waktu tidak kita rencanakan. Jadi aku menggunakan dana-dana yang sebenarnya masih ada sisa dari yang aku anggarkan itu, tapi aku alokasikan ke hal-hal yang mendadak seperti itu, Bun. Oh ya, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua ini ya, nggak harus sama budgeting-nya, anggarannya disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Kadang setiap keluarga itu punya kebutuhan yang berbeda-beda dan nggak harus sama. Ini hanya metode yang bisa kita terapkan fleksibel, tapi pada intinya kita itu mau mengatur arus pengeluaran kita, jangan sampai kita itu nggak tahu nih kemana aja uang kita itu kita keluarkan setiap bulannya. Minimal kita itu sudah meminimalisir untuk hal-hal yang, tidak diinginkan lah ya, misalnya uangnya tiba-tiba, nggak bersisa, nggak pernah nabung sama sekali padahal udah kerja bertahun-tahun. Nah, kalau kita sudah merencanakan, kita sudah memperkirakan kebutuhan kita itu berapa, kebutuhan, anggota keluarga kita dan kita totalkan, oh ternyata memang penghasilan kita atau pemasukan kita yang kurang, jadi kita bisa memperbaikinya ke depan dan kita bisa, eee, merencanakan hal apa yang harus kita lakukan untuk menambah pendapatan kita dan keluarga. Dan yang aku tekankan lagi ya teman-teman, sebenarnya kita itu harus saling support suami istri, kalau bisa kita sebagai ibu rumah tangga juga punya penghasilan atau menghasilkan lah ya walaupun sedikit, minimal itu untuk kita sendiri dan atau bisa juga untuk tambah-tambah kebutuhan anak. Misalnya anak kita butuh uang untuk beli sesuatu yang dia inginkan atau untuk beli kebutuhan dia seperti susu, pampers, seperti itu ya. Jadi kita itu sebenarnya awalnya itu harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan terlebih dahulu setelah kita menotalkan pendapatan. Nah, sebenarnya gampang-gampang susah, hanya saja kita belajar sedikit demi sedikit lah ya. Aku juga masih tahap belajar loh Bun, teman-teman. Aku bukan manusia sempurna, tapi aku mau mengajak teman-teman semua sama-sama belajar. Mungkin teman-teman
ada yang lebih jago dari aku. Nggak apa-apa ya, itu lebih baik, lebih bagus. Tapi di sini aku hanya nampilin, gini loh aku menerapkan metodenya, walaupun belum sempurna. Kadang ada sisa, kadang nggak ada sama sekali, kadang aku pakai buat hal-hal yang tidak aku rencanakan. Ya begitulah manusia ya, nggak ada yang pasti gitu. Dan aku juga belajar dari yang aku temui, dari hal-hal yang aku lakukan. Mungkin kalau masih ada kekurangan, ke depannya aku perbaiki lagi. Dan pada intinya aku itu kalau sekarang lagi fokus arisan, Bun. Karena aku dapat tempat arisan yang insya Allah yang bisalah aku percaya ya. Dan minimal untuk 1 tahun 2 tahun ke depan ini aku fokus di menabung arisan. Nah, dan itu pun sudah aku alokasikan tadi ya, sudah di tampilan halaman pertama tadi itu aku arisankan itu banyak ya. Ada 3 arisan aku itu, selain dari tabungan logam mulia dan tabungan Maulid Nabi itu kami ada acara ya, acara di desa, di kampung itu tahunan. Jadi harus dipersiapkan di jauh-jauh hari juga untuk pengeluarannya. Karena aku lagi fokus di arisan seperti itu dan aku sudah menetapkan tujuannya. Misalnya di arisan satu tadi ya, itu aku ambil 3 juta per bulannya itu untuk perkembangan usaha toko, karena aku pengennya itu impian aku ya, toko itu ke depannya lebih berkembang lagi insya Allah. Kemudian aku ikut juga arisan 1 juta itu dalam 1 bulan dibayar per minggu ya, setiap Jumat yang kemarin aku pernah tampilin itu nganter ke tetangga sebelah rumah ya, selang satu rumah aja yang megang arisannya itu. Kemudian itu sebenarnya aku alokasikan buat 5 sinking fund aku ya, itu tentang liburan, lebaran, dana darurat, eee, dana masuk TK-nya Zayan, dan ibadah. Nah itu sudah dapet 3 lot ya, itu lebaran udah lewat, liburan udah dapet, dana darurat sudah dapet. Nah untuk dana TK masuknya Zayan ini sebentar lagi juga bakal dapet ya. Kemudian aku juga ikut arisan yang 1 jutanya itu untuk perkembangan usaha kebun. Kita punya kebun, mungkin kedepannya rencananya mau memperluas lagi insya Allah. Atau beli lahannya dulu, seperti itu ya. Untuk logam mulianya aku ikut di Pegadaian itu untuk pendidikan anak, Bun. Nah ini untuk living itu aku seperti ini saja ya, Bun. Aku untuk pokok-pokoknya aku itu pengeluarannya listrik, galon, BPJS, pulsa kuota, transportasi, cuci mandi, belanja bulanan, dan konsumsi itu totalnya 1.470.000. Kemudian yang kebutuhan sekundernya ada sosial, kosmetik atau skincare, jajan dan refreshing itu totalnya 350.000. Jadi sekitar 2.425.000 itu yang aku rencanakan, aku anggarkan untuk bulan Juni ini, hampir sama dengan di bulan Mei dan April kemarin ya, Bun. Dan moga saja kedepannya aku masih bisa menekan pengeluaran dan tanpa ada kebutuhan yang darurat tanpa rencana. Tapi jalani saja ya, Bun, seperti apa. Yang penting kita sudah ada saving lah minimal ya dalam setiap bulannya itu untuk rencana kehidupan kita. Karena manusia itu banyak sekali sebenarnya keinginan dalam rencananya. Kalau kita tidak berusaha untuk mewujudkannya, bagaimana kita bisa merealisasikannya? Paling tidak kita sudah berdoa dan berusaha. Hasilnya terserah pada Tuhan, pada Allah kita. Bagaimanapun nantinya, ataukah dia percepat kita mewujudkannya, ataukah dia hambat, atau dia tunda, atau diganti yang lebih baik. Nah inilah budgeting aku kali ini ya. Aku nggak jelaskan secara detail, ini aja buat teman-teman yang mau ngikutin cara aku ikut arisan, carilah orang-orang yang terpercaya dan bisa diandalkan lah ya, kalau bisa tetangga dekat dan itu orang yang udah lama megang arisan. Nah kalau bunda-bunda mau menabung dari sistem atau metode menabung sendiri di ATM, di amplop, atau di dalam bentuk emas itu terserah, yang penting kita ada savingnya ya, Bun. Teman-teman semua, asalkan kita bisa
menyisihkan di awal bulan itu, di awal pengeluaran kita. Jadi kita sisanya baru kita gunakan untuk kebutuhan, tapi kita totalin dulu berapa kebutuhan total kita. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini aku sudah menjelaskan budgeting aku di bulan Juni ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.